Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan kidung jemaat di nomor yang ketiga bait 1 dan yang kedua. Kami puji dengan tiang. Kami puji dengan tiang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan karenanya, sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk masuk di dalam ibadah pada malam ini. Tuhan Yesus, penebus dosa isi dunia ini, kami datang kepadamu menyatakan syukur kami atas segala kebaikan-Mu yang telah memelihara kami sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu agung itu, yang tetap menaungi kami. Dan terima kasih untuk persekutuan bersama saat ini. Berkatilah persekutuan kami dan kuduskanlah agar berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur di pasal yang terakhir, yaitu 150. Kita baca silih berganti mulai ayat 6 sampai mulai ayat yang pertama sampai yang terakhir, yaitu ayat yang ke-6. Saya mulai. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawala-Nya terpuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran-Nya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan capi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan caracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan racap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian pembacaan Mazmur pada malam ini. Dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam satu pewartaan kabar sukacita melalui firman yang akan dibawakan oleh saudara terkasih Ibu Haryani Sergar, calon kuat majelis di sektor Galilea, kita akan pujikan kidung jemaat 454 di bait 1 dan 3, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega.
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, kata Mbak Ninu tadi. Bu Siregar, tiap ibadah di sini Ibu yang melayani. Semoga nggak bosan ya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan dulu bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Kitab 2 Tawarikh 6 ayat 3 sampai dengan yang ke-11. Sesuai dengan bacaan SPU kita pada malam hari ini. Baik, kalau sudah ketemu, mari kita bersatu dalam doa, minta mohon berkat bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami sapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur ya Bapa pada malam hari ini karena Tuhan berkenan kepada kami yang boleh ambil bagian pada malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus dan Roh Hikmat Tuhan boleh menuntun kami, terlebih hamba-Mu dalam menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang berbicara melalui hamba-Mu. Tuhan, ampuni segala salah dosa kami, layakkan kami untuk melayani Engkau pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa ucapan syukur kami, doa permohonan kami, yang kami naikkan, kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab 2 Tawarikh 6 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-11. Hasilan menyelesaikan sebuah tugas yang dipercayakan merupakan suatu kegembiraan dalam kehidupan setiap orang. Ketika rumah bagi nama Tuhan ini selesai dibangun, ada pemaknaan teologis yang dilekatkan Salomo pada setiap prosesnya, mulai dari pemilihan tempat dan siapa yang akan membangun sampai kepada penggenapan janji Allah. Inilah yang dialami oleh Salomo ketika melakukan pembangunan bait suci yang dipercayakan Tuhan melalui firman-Nya kepada Daud ayahnya. Salomo melakukan pembangunan itu dengan penuh kegembiraan dan mengalami proses pembelajaran serta perjalanan iman yang sangat berharga. Ketika pembangunan bait suci telah selesai dikerjakan,
Salomo mengumpulkan bangsa Israel dan berbicara di depan mereka sebagai seorang raja. Salomo bersaksi bahwa Tuhan telah menyelesaikan proses pembangunan dengan tangannya sendiri sesuai yang difirmankannya kepada Daud. Salomo mengingatkan kembali penduduk Israel bahwa Tuhan berkehendak Yerusalem menjadi tempat kediamannya. Ia memilih Daud untuk memimpin bangsa Israel. Ketika Daud berkerinduan membangun bait suci, Tuhan berfirman bahwa anaknya yang akan mengerjakan pembangunan itu, yaitu Salomo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud ingin menuntaskan pemerintahannya sebagai raja dengan mendirikan rumah Tuhan. Ia sudah membangun rumah bagi dirinya sendiri, bagi Daud. Sehingga sepantasnya apabila ia juga bisa membangun rumah buat Tuhan. Rupanya apa yang menjadi rancangannya bukanlah rancangan Tuhan, sekalipun itu adalah rancangan yang baik dan mulia. Membangun rumah Tuhan sebagai suatu kebiasaan di masa itu adalah bukti kedaulatan penuh seorang raja. Setelah bekerja keras mengalahkan musuh-musuhnya, baik keluarga Saul di utara maupun musuh-musuh dari luar, Daud merasa sanggup untuk mewujudkan kedaulatannya sebagai raja. Yang terlepas dari pikiran Daud adalah bahwa tidak selalu apa yang dipikir manusia selalu sejalan dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Meskipun pikiran itu baik, wajar dan sangat mungkin boleh dilakukan Daud sebagai raja. Bapak Ibu, betapa sukacitanya bangsa Israel saat itu karena bait Allah telah selesai dibangun. Apalagi Allah berkenan memenuhi bait itu dengan kemuliaannya. Hal ini terdapat dalam 2 Tawarikh 5 ayat 13 dan 14. Bagi Salomo, Allah sendirilah yang telah membangun baitnya. Maka Salomo memberikan kesaksian dan memuji Tuhan karena ia melihat bahwa selesainya pembangunan bait suci merupakan wujud pemenuhan janji Tuhan secara khusus pada Daud ayahnya. Dari ungkapan syukur yang Salomo ungkapkan itu, kita bisa melihat bagaimana ia berpegang pada janji Tuhan. Ia mengingat betul janji Allah dan meyakininya sampai pada akhirnya ia sendiri bisa melihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Selain itu, Salomo juga konsisten pada cara berpikir dan sikap hidup yang menghayati bahwa keberhasilan adalah wujud pemenuhan janji Tuhan. Keberhasilannya membangun bait suci bukan karena kemampuan atau kehebatannya sebagai seorang raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan selesainya pembangunan bait suci adalah sebagai bukti bahwa Tuhan menepati janjinya kepada Daud juga keluarganya. Bait suci adalah simbol kehadiran dan penebusan Tuhan atas bangsa Israel. Bait suci menceritakan tentang kemuliaan Tuhan dalam kehidupan umat yang telah menerima kasih karunia dan keselamatannya. Kemuliaan Tuhan itu diwujudkan dalam ritual persembahan-persembahan kurban yang dilaksanakan oleh umat Israel. Karena itu, bait suci sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan juga dalam peribadahan Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam melakoni atau menjalani alur kehidupan, kita seringkali memahami bahwa setiap hal yang terjadi sebagai yang memang seharusnya terjadi. Dalam bacaan ini, Salomo menyebutkan
bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah berdasarkan pemilihan atau penentuan Allah. Tuhanlah yang menentukan siapa yang akan mengerjakan maksud baik yang kita pikirkan itu. Makna teologi Salomo kepada setiap proses pembangunan bait Allah membuat kita memahami bahwa penderitaan itu seringkali datang dari ketidakmampuan kita mengikhlaskan orang lain berjaya di atas ide ataupun kerja keras kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang penentuan dan pemilihan ada hubungan erat sekali dengan yang dilaksanakan di gereja kita pada saat ini, yaitu pemilihan diaken dan penatua yang masih berlangsung tahap demi tahap. Tahap pertama sudah dimulai. Kita yang sudah ditentukan atau dipilih Tuhan diharapkan untuk menyambut ataupun menerima proses dari Tuhan ini. Seperti yang Salomo katakan tadi,
Bapak,